Halo kawan, hari ini saya sedang panen lagi untuk cabai gendut yang ada di halaman. Ini video lama saya yang tanaman tentang cabai ini, cara tanam ada di deskripsi ya. Ini buahnya masih banyak sekali. Yang jelas ini masih produktif kawan. Itu di sana juga ada. Dan hari ini saya panen saja untuk sekedar membuat sambal di rumah ya. Ini memiliki rasa pedas yang luar biasa. Di video kali ini kita akan melanjutkan video kita tentang penanaman terong secara irigasi kapiler. Kita langsung saja berangkat ke kebun untuk melihat kondisi per hari ini yang sudah tepat memasuki minggu keempat. Oke, kita berangkat. Oke kawan, hari ini jadwal kita untuk melakukan pruning ya terhadap tanaman terong yang kita tanam secara irigasi kapiler. Hari ini jalan minggu keempat ya. Ini video keempat dari video-video sebelumnya. Apabila Anda baru bertemu channel ini, bisa lihat dulu video awalnya, ada di deskripsi. Dimana di sana ada proses tanam sampai tanaman menjadi seperti ini. Hari ini kita ada jadwal rutin untuk melakukan penyemprotan fungisida dan juga pupuk daun. Namun sebelum itu, di sini ada kegiatan lain yang akan saya sampaikan, yakni melakukan pruning terhadap tanaman terong ini. Selayaknya cabai, terong ini juga harus dipruning. Kita buang tunas-tunas airnya untuk yang berukuran besar ya. Kalau terlalu kecil itu tidak usah dulu. Batas yang dilakukan pruning adalah kita cari dulu cabang Y-nya. Apabila sudah terlihat, di sini sudah terlihat cabang Y ada di sini, di pupusnya ini, dan kita buang bagian bawahnya. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Kita buang saja kawan, tidak perlu ragu. Kalau ada daun yang tua dibuang saja. Terus potongannya itu bisa letakkan di bawahnya, nanti akan menjadi kompos dengan sendirinya. Ini nampak berukuran besar, tetap saya buang. Apabila terlalu kecil, kita biarkan saja. Nanti kita ulangi lagi untuk pruningnya di minggu depan. Jadi pruningnya bisa dilakukan lebih dari sekali. Kita tengok lagi tanaman lain. Mana ya yang ada cabang Y-nya? Mungkin belum terlihat ya. Di sini ya kawan ya. Ciri-cirinya itu biasanya ada bakal bunga kecil. Walaupun belum mekar, di sini ada. Ini ya bisa dilihat. Nah itu dia. Ini cabang Y. Dan kita buang bagian bawahnya. Tapi apabila belum terlihat cabang Y-nya, bisa ditunda untuk melakukan pruning, bisa dilakukan di minggu depannya. Tapi kalau Anda sudah bisa melihatnya, langsung saja dibuang. Tujuan pruning adalah agar tanaman kita ini lebih cepat besar ya, dan buahnya juga besar nantinya. Dikarenakan nutrisi maupun unsur hara yang diserap oleh tanaman itu tidak termakan oleh si tunas air ini. Ini yang dimakan belalang beberapa waktu yang lalu ya. Sekarang sudah mekar atau sudah besar daun mudanya, dan seiring dengan waktu akan menggantikan daun yang rusak ini. Oke, kita pruning lagi di sini. Buat kawan-kawan yang baru bergabung ya, silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui update dari saya. Di setiap video saya selalu mendokumentasikan semuanya itu lengkap ya, dari awal tanam sampai tanaman itu bisa berbuah, termasuk juga perawatan-perawatannya itu sebisa mungkin saya dokumentasikan agar terlihat jalan ceritanya dari awal tanam sampai tanaman itu menjadi besar. Jadi tidak serta-merta menunjukkan hasilnya, jadi saya juga berusaha sebisa mungkin biar lebih adil gitu, saya tunjukkan juga caranya. Dan itu dibuat secara langsung ya, artinya setiap minggunya itu akan saya upload untuk hasil perkembangannya. Ini ya kawan ya, untuk
Dari segi batang dan daun menurut saya sangat subur ya. Pupuknya untuk sementara masih NPK saja, belum ada pupuk lain. Nanti ketika sudah berbunga dan berbuah baru kita bedakan perlakuannya, tidak sama seperti ini. Terus yang menggunakan botol bekas juga sama ya kawan ya. Kalau dari sisi pertumbuhan saya tidak menemukan perbedaan, artinya sama saja. Fungsinya hanya sebagai penampung air agar tanaman kita ini tidak perlu lagi kita melakukan penyiraman setiap hari. Kalau ada rumput dicabut saja kawan. Rumput-rumputnya dibuangin karena ini juga menyerap unsur hara yang ada di tanah. Oke ya kawan ya, saya selesaikan dulu untuk melakukan pruning pada semua tanaman ini. Kemudian kita lakukan tahapan berikutnya, yakni penyemprotan fungisida dan juga pupuk daun. Oke, saya selesaikan dulu. Selesai ya kawan untuk pruningannya. Selanjutnya kita ikuti lagi jadwal rutin yang harus kita lakukan di setiap minggunya, yakni di hari Rabu kita selalu aplikasikan si pupuk daun dan juga fungisida. Ya, di hadapan saya gunakan untuk hari ini, saya gunakan semprotan ya atau sprayer dengan ukuran kapasitas 1 liter. Dikarenakan daunnya semakin lebar sehingga saya membutuhkan lebih banyak untuk melakukan penyemprotannya. Kalau sebelumnya saya gunakan setengah liter. Untuk dosisnya, untuk 1 liter itu kita gunakan setengah sendok teh seperti ini. Kalau biasanya kita gunakan seperempatnya, sekarang setengah sendok teh. Mungkin terlihat ya di sini, seperti ini saja. Dengan dosis pupuk daun yang sama. Pupuk daun kita masih gunakan Gandasil hijau ya, atau Gandasil D. Oke, saya campur dulu kawan, kemudian kita semprotkan. Baik kawan, tinggal kita aplikasikan saja, kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman ya. Untuk fungisida sendiri kita bisa gunakan macam-macam merek ya. Di sini saya hanya pakai Antrakol, artinya tidak mengikat ya, selama dia fungisida itu bisa saja dipakai. Sebenarnya perawatan pada cabai itu bisa juga diaplikasikan pada terong, hanya saja biayanya itu akan menjadi lebih mahal ya. Kalau terong ini dia tidak serewel cabai, tapi apabila kita rawat seperti cabai juga bisa. Terus apabila Anda ingin memulai menanam model seperti ini,
Tidak harus menggunakan pipa ya. Ini pipa ini umurnya juga sudah cukup lama dan dia awet saja selama tidak diinjak. Anda juga bisa gunakan botol bekas seperti ini. Cara tanam bisa langsung lihat di deskripsi. Oke kawan, kita pulang dulu untuk mencatat hal apa saja yang kita lakukan di hari ini. Dan saya akan selesaikan dulu untuk melakukan penyemprotan. Kita catat dulu sebelum kita pindah ke hari lain. Hari ini kita berada di tanggal 20 bulan 1 tahun 2021. Kegiatan kita tadi jelas pruning, penyemprotan fungisida, dan juga pemberian pupuk daun. Baik, kita jumpa lagi nanti di hari Sabtu. Halo, kita jumpa lagi di hari Sabtu. Dan tentunya dengan jadwal lanjutan kita untuk melakukan perawatan pada tanaman terong dengan sistem irigasi kapiler ini. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, cara tanam ada di deskripsi ya. Hari ini hari Sabtu persis kita berada di minggu keempat, atau tanaman ini lebih tepatnya berusia 1 bulan pas. Dimana kalau saya tunjukkan di sini, tanaman ini sudah mengeluarkan bakal bunga yang dalam waktu dekat tentunya akan menjadi bunga dan tak lama lagi akan menjadi buah. Seperti ini ya kawan ya. Hampir di semua tempat seperti itu. Ini lagi contohnya ya, kelihatan di sini ya kawan ya. Nah, kalau saya perhatikan semuanya seperti itu. Dan minggu depan kita akan ganti pupuknya. Bukan lagi NPK tapi kita campur lagi dengan KNO3 putih. Kita perlakukan dia sama seperti cabai. Mungkin kalau untuk reviewnya seperti ini saja ya kawan ya. Mengenai pertumbuhan lain-lainnya ya tentunya dia makin tinggi dan batangnya juga semakin besar. Kalau ingin lihat secara langsung seperti ini. Kokoh ya, sebesar jari saya. Oke, baik, kita siapkan dulu ya kawan ya. Hari ini kita lakukan penyemprotan. Kita gunakan Kurakron ya. Saya isi dulu airnya. Sini saya gunakan air sekitar 1 liter. Saya gunakan air sumur warnanya coklat ya. Dan Kurakronnya sekitar 1 cc. Ini saya masih gunakan Kurakron. Anda bisa gunakan merek lain ya. Dan juga kita siapkan dulu pupuknya. Kita masih gunakan NPK di hari ini. Di minggu depan tentunya kita sudah gunakan pupuk NPK dicampur KNO3 putih. Dosisnya sama ya, masih sama seperti minggu lalu. Per tanaman itu 1 sendok teh seperti ini. Jadi dihitung saja jumlah tanaman dikalikan jumlah sendok yang ingin diberikan. Di sini sudah saya siapkan air sejumlah gelas sebanyak jumlah tanaman. Baik, kita isi dulu. Berarti saya isi sekitar 18 sendok teh ya. Oke, saya isi dulu. 1 2 19. Saya isi 19 sendok teh ya, karena tanaman saya ada 19. Diisi 20 juga tidak apa-apa ya, saya tambahin lagi. Baik, tunggu dia hancur ya. Kita semprot dulu ke tanaman ini untuk insektisida yang sudah kita larutkan tadi. Tinggal kita campur dan kita semprotkan. Baik kawan, sudah saya campur, tinggal kita semprotkan ke seluruh bagian batang, daun, bagian atas dan bawah tentunya. Untuk hama belalang sudah teratasi ya, yang beberapa waktu lalu tanaman ini diserang belalang. Dengan kita semprotkan insektisida, belalangnya masih ada tapi dia tidak memakan. Artinya aman ya.
Baik ya kawan, saya selesaikan dulu untuk melakukan penyemprotan, kemudian kita lanjutkan dengan pemupukan. Selesai ya kawan untuk melakukan penyemprotan, dan kita lanjutkan lagi dengan pengocoran. Ini NPK-nya tadi ya, kita campur dulu. Oh ya, untuk menanam seperti ini tidak harus dengan pipa seperti ini ya. Kalau pipa ini kan kita keluar biaya mungkin agak banyak di awal investasi ya. Kalau menggunakan botol bekas semacam ini, kita bisa dapatkan secara gratis. Baik, tinggal dikocor saja. Per tanaman sekitar 1 gelas. Kalau ada rumput dicabut ya kawan. Baik, hanya seperti itu ya perawatan kita di minggu ini. Kita pulang dulu ke rumah untuk mencatat hal apa saja yang kita lakukan di hari ini. Oke, kita ke rumah. Saya sambil menyelesaikan untuk melakukan pengocoran pada semua tanaman ini. Baik, sudah di rumah. Sebelum diakhiri, kita catat dulu. Hari ini kita berada di minggu keempat. Kita ada di tanggal 23 bulan 1 tahun 2021. Hari ini tadi kita lakukan pemberian pupuk ya, NPK ditambah penyemprotan insektisida, dan untuk review tanaman di hari ini tanaman kita sudah mulai menunjukkan bakal-bakal bunga. Saya yakin di minggu depan sudah mulai nampak bunganya ya kawan ya. Baik ya kawan-kawan, untuk kawan-kawan yang baru bergabung, cara tanam itu ada di deskripsi, lengkap sekali mulai dari minggu pertama sampai di hari ini, dan tiada salahnya juga Anda subscribe channel ini untuk mengetahui update-update dari saya selanjutnya. Terima kasih banyak, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.